Kiai Kodir, tokoh tertua di desaku, sekaligus ulama yang tempo hari memimpin penguburan Yudhistira. Saya cuma mau tanya, sebenarnya ada apa dengan makam Yudhistira juga mimpi saya itu, Pak Kiai? Kata Ibu Hana setelah menceritakan semua yang dialaminya itu. Dosa apa sebenarnya yang ditanggung Yudhistira hingga keadaannya seperti itu, Pak Kiai? Imbuhku. Kiai Kodir hanya tersenyum kecil. Namun wajahnya menampakkan kegelisahan. Soal dosa itu urusan Allah dan umatnya itu sendiri. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan Yudhistira. Soal pohon-pohon yang mati itu, aku juga sudah dengar. Ya sudah, kau pulang saja dulu. Jangan dipikirkan. Yang penting, rajin sholat dan bacalah wiridan yang aku berikan padamu. Jawab Kiai Kodir, bijak. Ibu Hana pulang lebih dulu, sedangkan aku tetap bertahan di rumah Kiai Kodir. Sepulang Ibu Hana, Kiai Kodir tak kurung gerisah. Rupanya, tanpa sepengetahuan siapapun, dia sendiri 3 malam berturut-turut didatangi arwah Yudhistira yang tampak tersiksa, minta agar kematiannya disempurnakan. Anehnya lagi, dalam pertemuan di alam baya itu, Kiai Kodir juga melihat wajah seorang perempuan yang tak dikenalnya. Maka diam-diam, dia mulai menyelidiki dan berzikir, memohon petunjuk Allah. Dia ingin mengetahui ada apa dengan mendiang Yudhistira. Seminggu berlalu, ternyata petunjuk Allah itu pun datang. Tanpa disangka, rumah Kiai Kodir kedatangan 3 orang tamu, yaitu Pak Barnas, ketua RW di kampungku, dan seorang perempuan setengah baya, berdandan agak menor, ditemani seorang anak berusia 9 tahunan. Yang membuat Kiai Kodir sekaligus aku yang juga hadir di sana terkejut. Perempuan menor itu, menurut pengakuan Kiai Kodir, ternyata raut wajahnya sama dengan yang hadir dalam mimpi yang dialami sang Kiai selama beberapa malam. Ya, perempuan itu mengaku sebagai istri muda Yudhistira. Dia menyebut namanya Lisa. Sebelumnya, Lisa datang ke rumah Pak Barnas selaku RW dengan tujuan ingin memastikan berita kematian Yudhistira, sekaligus mengurus perihal hak waris atas tanah mendiang Yudhistira. Menurut Lisa, anak kecil yang bersamanya itu adalah anak almarhum. Lalu, kenapa Pak Barnas datang ke tempatku? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Kiai Kodir. Maaf Pak Kiai, kedatangan saya ini sebenarnya hanya ingin tahu silsilah Yudhistira. Mengingat Pak Kiai adalah orang tertua di desa ini. Barangkali Pak Kiai mengetahui siapa sebenarnya pemilik warisan yang sah atas rumah dan tanah mendiang itu, ujar Pak Barnas. Sebidang tanah seluas 300 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah kecil permanen. Memang satu-satunya harta peninggalan Yudhistira. Kiai Kodir geleng-geleng kepala. Aku pun tak tahu keluarga Yudhistira sebenarnya. Yang saya tahu, dia menetap di desa ini sudah puluhan tahun dan memiliki istri tanpa anak. Itu saja keluarganya. Dan sekarang, aku tak tahu lagi keluarganya yang lain. Barangkali Mbak Lisa ini mengetahuinya, tanyaku. Coba menjernihkan suasana yang ditanya justru menangis, hingga membingungkan kami semua. Lalu dengan sesenggukan Lisa bercerita panjang lebar mengenai Yudhistira. Almarhum sesungguhnya punya 2 istri sah. Yang satu tinggal di desa ini dan yang satu adalah di Lampung. Yang di Lampung itu adalah saya. Saya awal mulanya hanyalah seorang pelacur langganan Mas Yudis. Ketika saya diajak hidup serumah, saya menurut dengan harapan dia mau mengawini saya. Dan ternyata dia menyanggupinya. Bahkan berjanji akan menceraikan istrinya
dan memberikan harta warisan kepada saya. Sebab saat itu saya sudah mengandung anak ini. Lisah mengelus-ngelus kepala bocah yang di sampingnya. Lalu ia kembali melanjutkan ceritanya. Setelah kandungan saya berumur 5 bulan, saya baru tahu pekerjaan Mas Yudis yang sebenarnya, hingga membuat saya diam-diam justru menjauhinya karena takut kualat. Ternyata almarhum itu bisa hidup enak dari membunuh banyak orang. Ya, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Cerita Lisah benar-benar menyetakan kami. Sungguh sulit bagi kami untuk mempercayainya. Ketika kami berada dalam kebingungan, perempuan itu kembali melanjutkan kisahnya. Mas Yudis itu sering menerima pesanan membunuh orang. Biasanya itu pesanan cukong-cukong kaya dari kota yang kebetulan mempunyai musuh. Menurut pengakuan almarhum, dia sudah 12 kali membunuh. Bahkan ada yang dipenggal dan diambil kepalanya. Begitu saya tahu siapa sebenarnya almarhum, saya berusaha menghindar dan bersembunyi. Sejak itu, saya tak tahu lagi kabar Mas Yudis hingga lahir anak saya ini. Begitu saya dengar dia sudah meninggal, saya baru berani keluar dan bermaksud menagih ucapannya dulu. Tapi saya tak tahu siapa kini yang harus saya tagih. Saya sudah berhenti jadi pelacur dan ingin hidup layak dengan anak saya ini yang juga anak Mas Yudis ini. Sebab kami sudah tak punya apa-apa lagi. Aku, Kiai Kodir dan Pak Barnas kembali tercengang mendengar cerita perempuan bernama Lisah itu. Kami seolah tak percaya akan ucapannya. Kami juga hampir tak percaya dengan kebejatan mendiang Yudhistira. Namun aku sadar kalau selama ini mendiang memang penuh rahasia. Misalkan saja dia sering pergi meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Lalu ketika datang, selalu membawa penghasilan dalam jumlah besar. Setahu saya, almarhum juga memiliki jimat yang tak mempan dibacok atau ditembak. Jimat itu katanya sudah dipendam di dalam rumahnya saat dia sakit parah, cetusku. Kini terbukalah misteri Yudhistira. Dia ternyata menyimpan riwayat kelam yang hanya pantas dilakukan oleh iblis. Dan kini terkuaklah apa yang sedang dijalani Yudhistira di alam kuburnya. Mungkin di sana dia sedang meraung-meraung, menerima siksa kubur yang amat pedih, hingga keadaan sekitar makamnya pun nampak seperti terbakar oleh bias panasnya api alam kubur. Belum lagi dipertanggungjawabkannya di hari kelak kiamat nanti. Pesan dari cerita ini adalah, membunuh adalah salah satu perbuatan dosa besar. Kata Gus Baha, mau sesusah apapun, mau keadaan bagaimanapun, mau sebejat bagaimanapun orang, ojo pateni wong. Itu kata Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.